Saya sampai nanya akhirnya, ada gak sih yang sampai detik ini masih kaya? Oh ada, kalau sekedar kaya doang. Tapi ya mohon maaf ya agak gila karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Ada. Jadi sampai akhirnya waktu itu kehilangan alasan untuk tetap di sana dan saya kan ngobrol kan nanya. Saya pengen tanya ke orang-orangnya, bro kita udah kaya udah. Nyobain semua yang kata orang sumber kebahagiaan udah nih ya. Jujur bro, udah bahagia sepenuhnya belum? Karena kadang mereka justru tadi bisanya masih rindu dengan dulu waktu masih ngerintis hujan-hujanan dengan istrinya naik motor. Sekarang udah bener-bener hidupnya serba berkemewahan malah ya. Saya dapat jawabannya dua waktu itu. Satu katanya yang bisa bahagia tanpa alasan itu anak-anak katanya. Sedangkan kita nggak mungkin kembali ke anak-anak dan saya sudah bahas di kajian yang sebelumnya terkait anak-anak. Yang kedua adalah katanya itu mah orang yang sudah mendapati Tuhannya. Yang jawab orang ateis. Orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Saya mikir, ya juga ya, walaupun saya sekolah sampai TK sampai SMA sekolah Katolik, tapi kan ada kisah nabi-nabi juga di Injil, di Alkitab. Yang kisahnya tuh sebagian mirip tapi intinya sama. Dalam artian maksudnya sama tuh gimana? Maksudnya mereka baik, pahala banyak, dosa terampuni. Ujiannya parah banget daripada kita lebih parah. Tapi tetap jadi orang baik coba ngapain? Kalau ada orang istilahnya rela banting tulang jungkir balik ketika kita masuk sebegitunya, oh apalagi di dalam Islam ya, ada yang dimakan ikan paus, ada yang dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, difitnah perempuan masuk penjara, penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh, waktu kena penyakit kusta 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ada yang digergaji dari kepala sampai selangkangannya, Nabi padahal, matinya kebelah dua. Ya. Tapi nggak pernah ada yang ngeluh, ya Allah, tahu gini saya nggak ambil lowongan jadi nabi, itu nggak ada. Lurus saja, udah tetap jadi orang baik. Apa gitu? Apa? Sehingga akhirnya salah satu akhirnya kenapa Islam dari sekian panjang ini saya tadi ceritakan, karena kalau orang bicara oke, semua agama ngajarin kebaikan, oke itu saya sepakat. Kalau sekedar ngajarin kebaikan, iya semua pasti nyuruh berbuat baik. Ini bicara nyuruh berbuat baiknya ya. Bukan berarti saya berkata semua agama benar, tidak. Tapi memang semuanya pasti nyuruh berbuat baik. Walaupun kita tahu, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran ayat 19. Tapi kalau sudah nyampe di titik ditanya, untuk supaya bisa selalu jadi baik tanpa alasan dan selalu bisa bahagia tanpa alasan, saya nemunya di Islam. Karena sebelum ini, kalau ada berbuat baik, ya tadi soalnya kan, ada orang nyebutnya karma ya, dan yang lain-lain, bahwa katanya berbuat baik, ya biar orang juga jadi baik. Kenapa tidak berbuat jahat? Karena saya sendiri gak mau dijahatin orang, gitu kan ya biasanya, ya. Sehingga akhirnya berarti kalau anggaplah merekanya nanti berbuat baik atau berbuat jahat, masa perbuatan kita ditentukan oleh itu? Nggak, saya mikir enggak. Pasti ada. Sedangkan kalau di dalam Islam ada nggak kok karma? Karma itu kan ya kalau berbuat baik nanti dapat baik, berbuat jahat nanti dapat jahat. Di dalam Islam ada nggak? Di dalam Islam yang saya tahu adanya Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kalau diterjemahkan, jika engkau berbuat baik, kebaikannya untukmu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Atau di Islam kenalnya Az-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kamu berbuat baik, sekecil biji zarah ada balasannya. Begitu juga sebaliknya. Tapi bedanya gini, karma, kenapa kamu berbuat baik? Ya biar dibaikin lah, biar saya dapat balasan kebaikan. Kenapa kamu tidak berbuat buruk? Ya supaya saya tidak dapat keburukan lah. Di Islam gak kayak gitu ternyata. Di Islam, kenapa berbuat baik? Allah suka. Dah. Mau orang jahat, mau orang benci, mau orang gak suka,
Saya meninggal gak ditanya kelakuan orang. Gak peduli orang gimana. Saya udah berbuat baik orang malah jahatin. Enggak apa-apa. Kan yang dihitung amalan kitanya. Masa orang yang zolim saya yang dihukum? Gak nyambung. Karena ketika ada, jangan terlalu baik jadi orang. Nanti kalau terlalu baik dimanfaatin. Enggak. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Atau gini lah, dakwah ya. Kapan dakwah ini sukses? Apakah ketika makin banyak yang datang? Enggak. Sesederhana ketika yang bicara ikhlas lillahi ta'ala, udah cukup. Izin ya, ribuan orang akhirnya datang menyimak, tapi itu membuat yang bicara lupa diri. Gila ya kalau gua yang ceramah pasti rame, orang minta foto, orang mengeluh-ngeluhkan dan yang lain-lain. Sehingga dia lupa bahwa popularitas hanya alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Dia malah mengenalkan dirinya sendiri, pengen nunjukin dia pinter, dia sudah menghafal dan lain-lain. Gagal. Bisa jadi kalah dengan yang ngajar di desa, santrinya hanya satu, tapi lillahi ta'ala. Sederhana itu. Nih dakwah nih. Kapan dakwah jadi berat? Kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Tuh ngobrol deh sama dia. Dia katanya pengen jadi mu'alaf tuh. Ayo kamu kan ngerti agama. Ih nanti kalau dia malah nanya yang bingung gimana? Kalau dia malah ini, kalau dia malah aku gak bisa jawabnya. Enggak. Dia jadi baik, Allah yang ngubah. Bukan kita, gak usah ngaku-ngaku. Yang kita dakwahin gak jadi baik malah mencaci maki. Kan kita dakwah bukan pengen bikin mereka kagum. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Ruginya belah mana dakwah? Kapan baru jadi rugi? Kalau kita salah niat udah sederhana. Nih, kayak gini nih, ngalor ngidul sampai mulut saya berbusa. Pulang dari sini kalian semua maksiat barengan. Enggak, saya enggak akan dihukum. Selagi niat saya benar, saya tetap dapat pahala. Nih pulang dari sini kalian jadi hafiz Quran semua. Tambah takwa, tapi saya malah jadi sombong. Lihat tuh, banyak orang jadi soleh gara-gara saya. Cilaka saya. Betul? Enak kan? Ringan? Dan itu semua baru bisa kita dapatnya sesederhana. Kalau sudah mengabdi. Ya. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang. Biar Allah suka aja. Sederhana. Bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dibaikin oleh yang baik. Ya udah, karena Allah aja udah. Makanya lihat, kenapa orang-orang soleh tadi, para nabi, para segala macam, coba lihat ya. Itu menjawab, mereka sesoleh itu, dosanya terampuni, ujiannya parah banget, tapi tetap berbuat baik. Ngejar apa? Ngejar Allah, udah, gak ngejar apa-apa lagi. Lebih berharga ridho Tuhannya daripada apapun. Ya orang yang udah nyampe di tingkatan kayak gitu, udah ikhlas. Lihat, bahkan Quran surat 15 Al-Hijr, ayat 40-nya. Bahwa di ayat 39-nya mereka berjanji ya. Syaitannya berjanji. Karena engkau yang telah menyesatkan aku tuh ya. Dia yang bikin salah, Allah yang disalahin. Allah sih nyuruh, memutuskan saya jadi sesat. Sama kayak kalau ada maling terus dia berkata, Allah sih nakdirin saya jadi maling. Itu jawaban setan ya. Maka akan aku sesatkan anak-anak Adam dan segala macamnya. Di ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas, ikhlas. Ya, satu-satunya manusia yang sudah disebutkan oleh syaitan bahwa ada satu jenis manusia yang gak bisa saya goda, cuman satu. Ada ikhlas kepada Allah. Ya. Sekarang tolong bedakan mana ridho, mana ikhlas ya. Karena suka kebalik. Saya tanya dulu, dompetnya hilang, harus ridho atau ikhlas? Beribadah, sholat duha, harus ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Ayo, bingung ya. Kita luruskan. Ridho itu dalam menerima takdir Allah. Ya, ikhlas itu memurnikan seluruhnya hanya karena Allah. Dalam ranah ibadah berarti tentunya ya. Ibadahnya gimana? Untuk apa? Bukan karena ada calon mertua ngeliatin, bukan. Ikhlas aja, agar karena Allah. Makanya ciri orang ikhlas itu sederhana. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Kalau ada orang baru baik, dipuji baru baik, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, nah ada yang salah dengan niatnya. Ya.
Ridho itu dalam nerima takdir. Nah ini dia, cuman kalau di Indonesia yang ikhlas nerima kenyataan, enggak. Aslinya seharusnya yang ridho. Apa yang nanti kalau udah di dalam kaidah bahasa Arabnya ya ikhlas ya tadi ya. Ngelakuin amalan tuh murni hanya Allah saja. Ridho nerima, contoh lagi jalan tiba-tiba jidatnya ketimpa genteng, ceplek. Gak bisa kita berkata, saya tidak terima. Gak bisa, tanda terima udah jelas benjol. Ya. Ikhlas atau ridho? Ridho, terima. Ya, istilah. Ya, sehingga akhirnya, oh pantesan orang yang udah berislamnya benar, lihat bahagianya tanpa alasan. Gak perlu saya harus nunggu kaya dulu, ini dulu, enggak. Dan juga berbuat baiknya tanpa alasan. Bukan karena, ya kan dia baik ke saya, jadi saya harus jadi baik juga. Enggak, baik, lempeng, udah lurus. Ya. Karena kalau kisah-kisah dalam Islam kita akan menemukan contoh salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ada salah satunya Abu Kilabah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Sudah sepuh, ini kisah ketika beliau sudah menjelang akhir hayatnya. Suatu ketika ada pemuda tersesat nyasar di hutan, lalu ketemu dengan ada gubuk tenda reot di tengah hutan. Bingung si pemuda ini, karena dari dalam tenda tersebut ada suara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, bertanya dalam hati dong, ini siapa sih yang tinggal di dalam tenda ini? Emang hidupnya senikmat apa? Kok gak berhenti-berhenti muji Allah? Maka nekat masuk ke dalam, masuk tambah kaget. Karena yang lagi memuji Allah ternyata tadi Abu Kilabah. Yang ternyata Abu Kilabah ini bentuk fisiknya di saat itu, kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Bingung gak? Nanya kan, dia juga nanya. Pak, permisi, apa yang membuat engkau terus-menerus memuji Allah padahal kondisimu seperti ini? Apa jawabannya Abu Kilabah? Bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba, ada hamba yang bisa bersyukur karena lisannya diizinkan mengucap Alhamdulillah kepada Tuhan. Itu orang kayak gitu, punya hati kayak gitu, bisa sedih karena apa sih? Karena sedangkan mungkin ya hati kita sudah terlalu dipenuhi oleh pesaing Allah. Gini ya rasanya punya harta, gini ya rasanya punya jabatan, gini ya rasanya viral. Sehingga itu jadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Kalah sama anak kecil. Kenapa anak kecil mudah bahagia? Di hatinya belum punya pesaing Allah. Dia gak tahu, meskipun dia gak tahu cara ibadah kayak gimana. Tapi belum punya sesembahan. Belum punya, oh manusia makan, kok sholat sih sholat kok. Tapi ketinggalan sholat dia gak nangis. Pas kehilangan jabatan baru dia nangis. Berarti di hatinya jabatan. Sehingga ya, untuk bisa jadi bahagia sepenuhnya tanpa alasan apa. Bismillah. Mengabdi udah Allah aja. Izin penutup terakhir ya. Ada suatu ketika bapak-bapak lagi bakar sampah. Pas lagi bakar sampah, nemu ular. Diem ularnya, dikirain, oh udah mati, daripada nakutin orang, mendingan saya bakar aja. Karena dikira udah mati, jadi dipegang pakai tangannya. Pas dipegang, matok, cetak, aduh, kaget, maka ularnya kelempar ke dalam bara api. Ketika ularnya kelempar ke dalam bara api, dia langsung ngambil kayu panjang, berusaha mengeluarkan ularnya dari bara api. Orang yang ngelihat heran, Pak, itu ular habis gigit Bapak, Pak. Kenapa Bapak malah nyelamatin ularnya? Apa jawaban si Bapak itu? Ular, matok, fitrah. Dia terancam pasti matok. Hewan namanya juga. Apakah ular kalau pengen matok milih-milih? Ini mukanya nyebelin nih, saya patok nih. Enggak kan? Ini mukanya ramah, baik, gak saya patok. Enggak kan, gak bisa milih kan? Mau cewek, mau cowok, mau ganteng, mau cantik. Semua dipatok kalau dia bikin bahaya, betul? Ular. Saya manusia diciptakan untuk beribadah. Saya bisa milih mau berbuat kebaikan atau keburukan. Buat apa kita ngaji rajin-rajin, tapi kalau dicaci balas caci, dicubit balas cubit, disikut balas sikut. Udah tahu itu semua keburukan, malah kita balas dengan keburukan yang sama. Itu buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Memfitnah buruk gak?
Buruk, udah tahu itu buruk, terus kita balas dengan fitnah yang sama. Atau buat apa kita ngaji dan sekolah tinggi-tinggi, udah tahu buruk malah dilakuin. Tapi kok saya jadi korban kejahatan dia? Dia yang rugi. Kan ada pengadilan Allah. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Aneh. Ya. Nggak rugi kamu berbuat baik ke orang yang jahat. Saya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka aja. Apa ruginya? Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Jadi saya ruginya belah mana? Kita bisa milih berbuat baik. Ya, bismillah. Jangan sampai udah gampang dipengaruhi orang. Orang baik baru kita baik, orang jahat kita balas. Enggak. Buktikan. Islam sudah menancap di hati kita, kita jadi orang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang dipetik. Saya kembalikan dulu kepada Bunda Marlina. Terima kasih. Barakallahu fikum. Silakan saudara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Insyaallah ada manfaatnya.